Pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, Harimau Malaya dihadapkan pertandingan yang sulit di bulan Juni, yaitu bertemu dengan Vietnam di Malaysia. Tentunya ini akan menjadi laga hidup dan mati untuk Harimau Malaya. Tetapi di sini aku ingin membahas tentang bagaimana persiapan atau apa persiapan yang harus dilakukan Harimau Malaya sebelum menghadapi Vietnam sehingga dapat mendapatkan poin maksimal di Malaysia dan juga bisa untuk mengamankan tiket slot ke Piala Asia 2027. Di sini aku akan membahas secara lengkap, jadi tonton video ini sampai habis. Yang pertama, aku ingin membicarakan tentang friendly match hanya untuk kebugaran ataupun untuk meningkatkan performa. Tentu friendly match adalah pertandingan yang penting sebelum menghadapi Vietnam pada tanggal 10 Juni 2025. Sebelumnya tentunya pada jeda internasional negara-negara di Asia Tenggara dihadapkan pada tanggal 2 sampai 10 untuk melakoni uji coba. Tentunya uji coba ini harus sangat dimanfaatkan oleh Harimau Malaya untuk menghadapi Vietnam di tanggal 10 Juni 2025. Tetapi di sini pada uji coba ini kita tahu bahwa pemain baru pastinya akan datang, tentunya juga performa tim dari sebelumnya juga mempengaruhi performa untuk bermain menghadapi Vietnam. Tetapi di sini aku ingin membahas tentang apapun terkait performa dari pemain ataupun taktik ataupun juga tentang dari lawannya yaitu Vietnam. Yang pertama tentang meningkatkan taktik. Kita tahu bahwa tim Harimau Malaya ini mempunyai pelatih yang baru yaitu Peter Kamowski. Peter Kamowski ini baru menghadapi pertandingan resminya dia melawan Nepal dengan skor 2-0 dan diraih kemenangan tersebut dicetak oleh Hector Hevel, pemain baru yang baru saja dinaturalisasi, pemain warisan dan juga ada Corbin On. Tetapi di sini aku ingin melihat kembali, mengulas kembali performa tim melawan Nepal. Menurutku ini kurang banget dari hal kerjasama tim dan banyak sekali pemain-pemain yang bermain secara individu atau one to touch passnya yang sedikit kurang sehingga ini akan membahayakan ketika nantinya melawan Vietnam. Kemudian juga tentang pemain baru ya. Pastinya nanti Harimau Malaya akan mendatangkan pemain-pemain warisan yang akan bermain untuk Harimau Malaya. Tentunya dengan menambahnya pemain-pemain warisan, pemain-pemain baru, pastinya kekompakan pun menurun. Tetapi disinilah peran dari pelatih di mana pelatih harus bisa untuk meningkatkan dari kerjasama tim dengan adanya pelatihan-pelatihan intensif game ataupun juga pertandingan persahabatan untuk melihat kekompakan tim secara menyeluruh. Tetapi di pertandingan nanti ketika tidak ada persahabatan sebelum melawan Vietnam, ini akan menjadi bumerang yang besar untuk Harimau Malaya, di mana ketika bermain kembali melawan Vietnam dan tidak adanya persiapan yang matang dengan melawan tim-tim negara dari Asia, ASEAN ataupun dari Eropa, ini membuat dari Harimau Malaya tidak bisa meningkatkan intensitas mereka bermain dan kekompakan tim pun tidak sangat bagus. Oleh karena itu harus adanya pertandingan persahabatan secara resmi ataupun non resmi. Tetapi tentunya kita harus mementingkan juga antara jarak dan stamina dari pemain. Kita tahu uji coba sangat penting, persahabatan sangat penting, tetapi jika uji coba melawan tim-tim yang lebih tinggi, tentunya ketika kalah akan menurunkan performa atau menurunkan moral dari tim. Tetapi jika juga kalau misalkan bermain melawan negara-negara yang jauh seperti di Eropa, tentunya ini akan membuat pemain-pemain dari Harimau Malaya kelelahan. Oleh karena itu, jika ingin melakukan pertandingan persahabatan melawan negara-negara seperti ASEAN
ataupun Asia atau Eropa, aku lebih prefer memilih negara ASEAN, di mana untuk jaraknya pun sangat mudah untuk harimau Malaya untuk pergi ke Filipina contohnya, atau enggak ke Myanmar, atau juga ke Kamboja dan sebagainya. Dan ini pun membantu juga untuk harimau Malaya untuk tidak kecapean kelelahan untuk menghadapi Vietnam, karena kita tahu bahwa jadwal sangat padat, di mana jeda internasional itu dimulai pada tanggal 2 dan juga melawan Vietnam pada tanggal 10 Juni. Oleh karena itu, jika tidak adanya planning untuk pertandingan melawan Vietnam dan kurangnya persiapan yang matang, ini akan membahayakan bagi skuad Harimau Malaya. Dan tentunya juga jangan melupakan untuk recovery ya, karena tentunya habis bermain melawan tim-tim yang intensitasnya lebih tinggi, Myanmar, Kamboja, itu harus bisa recovery untuk bisa meningkatkan lagi stamina untuk pulih melawan Vietnam. Kemudian aku ingin merekomendasikan si tim terbaik untuk melawan Malaysia. Kalian pasti udah tahu mendengar video-videoku sebelumnya tentang liga atau negara-negara ASEAN ini sudah mulai berkembang. Tetapi di sini aku ingin membahas terkait tim yang harusnya akan melawan Vietnam dan juga tim yang harusnya akan melawan Malaysia dalam persahabatan nanti sebelum kedua tim ini bermain untuk bisa merebutkan satu slot ke Piala Asia 2027. Yaitu yang pertama bagi aku di ASEAN, yaitu ada Filipina, kemudian juga tentunya ada Brunei dan Kamboja. Kenapa aku memilih tim ini? Karena menurut aku tim negara ini merupakan yang paling cocok ya untuk bermain melawan Harimau Malaya maupun Vietnam jika Vietnam akan melakukan uji coba. Tetapi di sini aku memfokuskan terkait Malaysia atau Harimau Malaya. Karena apa? Karena Malaysia ini sangat membutuhkan persahabatan, laga persahabatan yang bisa meningkatkan moral, strategi, kerjasama tim, dan lain-lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi dengan tadi yang aku sebutin melawan Filipina, melawan Kamboja, atau melawan Brunei, ini juga mengurangi resiko cedera dan kelelahan dari pemain karena jaraknya dari Malaysia itu tidak terlalu jauh. Dan menurut aku dengan melawan tim negara Filipina ataupun Brunei, kemudian ada Kamboja, ini membuat Malaysia akan kembali semakin kuat untuk meningkatkan kerjasama tim untuk suatu pertandingan tentunya melawan Vietnam. Tentunya melawan Filipina, terus kemudian lawan Brunei, ini juga bukan menjadi ajang untuk mencari gol terbanyak, tetapi di sini ajang untuk meningkatkan kerjasama tim. Walaupun nantinya Malaysia atau nantinya seri ataupun kalah, ini tidak apa-apa karena fokus utamanya yaitu bukan untuk mendapatkan 3 poin, untuk mendapatkan bagaimana bisa bermain dengan cantik dan memakai strategi untuk kembali diterapkan melawan Vietnam di Malaysia. Jadi untuk pesan untuk fans Harimau Malaya, jadi friendly match ini tentu saja boleh digunakan ya untuk meningkatkan strategi, dan kalian pun harus mendukung. Dan jangan sampai ketika nanti Harimau Malaya melakukan friendly match dan mendapatkan keseri ataupun kekalahan, kalian pun jangan menghakimi, jangan mengkritik, karena fokus utama dari Harimau Malaya ini untuk bisa memperebutkan slot ke Piala Asia 2027 dan bisa mengalahkan Vietnam di Malaysia. Jadi terlebih lagi untuk persahabatan ini juga harus bisa menjaga mental, kemudian juga menjaga energi yang dikeluarkan pemain dalam laga persahabatan. Jadi sekian pada video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.